Supervisi pendidikan di sekolah. Materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, prinsip supervisi, fungsi supervisi, dan teknik supervisi. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Di sini telah disebutkan dua pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli, yaitu menurut Sucipto dan menurut Dares. Menurut Sucipto, supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar serta belajar pada khususnya. Kemudian, menurut Dares, supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu terkait dari tujuan supervisi pendidikan. Apa sih tujuan dari supervisi pendidikan? Tujuan supervisi pendidikan yaitu mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Usaha ke arah perbaikan pembelajaran yang ditujukan kepada pencapaian tujuan atau kompetensi, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Kemudian tujuan supervisi pendidikan yang lain yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada staf dan guru agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, selain kedua tujuan tadi, supervisi pendidikan juga mempunyai tujuan umum. Apa sih tujuan umum dari supervisi pendidikan? Tujuan umum dari supervisi pendidikan diantaranya yang pertama, ada membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Yang kedua, membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia pembangunan dewasa yang berpancasila. Yang ketiga, perbaikan situasi pendidikan dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah, yaitu objektif. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data, perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Ketiga, setiap kegiatan supervise dilaksanakan secara sistematis terencana. Yang kedua, prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience. Memberi support, mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Fungsi menurut Ahmad Tembun. Yang pertama, penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mampu melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam pelaksanaan suatu proses pembelajaran. Lalu yang terakhir ada teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu teknik supervisi individual dan juga teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap dosen atau instruktur. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang dosen atau instruktur, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya.
Lalu, macam-macam teknik supervisi individual. Yang pertama adalah kunjungan kelas, teknik pembinaan dosen atau instruktur oleh kepala satuan pendidikan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong dosen atau instruktur dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Lalu yang kedua ada observasi kelas, mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data objektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pertemuan individual, satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor, dosen, atau instruktur. Swaringen tahun 1961 mengklasifikasikan 4 jenis pertemuan atau percakapan individual sebagai berikut. Yang pertama ada classroom conference, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di dalam kelas ketika mahasiswa-mahasiswa sedang meninggalkan kelas atau istirahat. Yang kedua ada office conference, yaitu percakapan individu yang dilaksanakan di ruang kepala satuan pendidikan atau ruang dosen atau instruktur, di mana sudah dilengkapi dengan alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan pada dosen atau instruktur. Lalu yang ketiga ada causal conference, yaitu percakapan individual yang bersifat informal yang dilaksanakan secara kebetulan bertemu dengan dosen atau instruktur. Lalu yang keempat ada observational visitation, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan dosen atau instruktur melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi. Lalu yang kedua, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri dosen atau instruktur. Dan yang keempat, yaitu menghilangkan atau menghindari segala prasangka. Lalu yang keempat, kunjungan antar kelas. Dosen atau instruktur yang satu berkunjung ke kelas yang lain di satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Yang kelima, menilai diri sendiri. Penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Lalu yang kedua ada teknik supervisi kelompok. Supervisi kelompok adalah salah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Dosen atau instruktur dosen atau instruktur yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Menurut Juin tahun 1961, ada 13 teknik supervisi kelompok, yaitu yang pertama kepanitiaan, yang kedua kerja kelompok, yang ketiga laboratorium dan kurikulum, yang keempat membaca terpimpin, yang kelima demonstrasi pembelajaran, yang keenam dharma wisata, yang ketujuh kuliah atau studi, yang kedelapan diskusi panel, yang kesembilan perpustakaan, yang ke-10 organisasi profesional, yang ke-11 buletin supervisi, yang ke-12 pertemuan dosen atau instruktur, dan yang terakhir adalah lokakarya atau konferensi kelompok. Nah, dari penjelasan tadi, supervisi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Dan berdasarkan uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Sekian video pembelajaran dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.